Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah indah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak kita lanjutkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sabru yang berarti tahan. Dari makna kata tersebut dapat dipahami bahwa sabar adalah sikap tahan lama, tahan banting, dan tak mudah hancur. Jadi dengan kata lain, sabar dapat diartikan sebagai sikap yang tidak lemah dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa sabar dibutuhkan kelapangan hati dan juga ketabahan. Kedua hal tersebut merupakan salah satu kesatuan yang harus dilewati untuk bisa berada di jalan Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kesabaran dan keimanan sangat berkaitan erat, ibarat kepala dan tubuh. Jadi jika kepala manusia sudah tidak ada, maka tubuhnya tidak akan berfungsi. Demikian pula apabila kesabaran hilang, maka iman pun akan ikut hilang. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang sabar, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Imran 200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwa kepada Allah, supaya kamu beruntung. Maka oleh karena itu, sifat sabar adalah sifat yang harus kita miliki di dalam diri kita. Menurut ulama, ada 3 macam sifat sabar yang harus kita miliki. Pertama adalah sikap sabar dalam ketaatan, yaitu sikap sabar dalam menjalankan kewajibannya, sedekahnya, dan dalam membina hubungan baik dengan sesama umat. Yang kedua, ada sabar dalam menjauhi maksiat, yaitu sabar dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada sabar menerima takdir Allah, yaitu sabar ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seringkali kita menyangkal setiap hal yang telah Allah gariskan namun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal setiap musibah dan ketidaknyamanan hidup sesungguhnya diturunkan Allah untuk menguji kesabaran dan hamba-Nya. Dalam setiap ujian yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah menyelipkan hikmah yang ingin disampaikannya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena hal itu, kita harus siap untuk sabar dalam menghadapi berbagai keadaan. Ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan agar kita tetap bersabar dalam berbagai keadaan. Yang pertama adalah niat karena Allah. Jadi sebab segala sesuatu yang diniatkan karena Allah, maka akan mendapatkan ridho-Nya. Dengan harapan kita akan diberi kemudahan, kelancaran, dan tentunya kesabaran. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah membaca dan memahami Al-Quran. Dengan melakukannya, mampu membuat kita lebih mengerti bahwa apa yang terjadi di kehidupan kita adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa lebih menerima dan bersabar atas segala yang kita peroleh dan harus kita jalani. Yang terakhir adalah mengambil hikmah. Jadi sebenarnya banyak hikmah tersembunyi dari setiap ujian yang kita alami. Maka kita disarankan
untuk tidak mengeluh dan tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap meyakini kita bisa melewati segalanya dengan izin Allah. Berharap iman kita bertambah dan akan diganti dengan yang jauh lebih baik. Karena sesungguhnya Allah tidak akan memberi ujian melampaui apa yang kita mampu sebagai manusia. Seperti yang disebutkan dalam potongan ayat surat Al-Baqarah ayat 28 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Jadi kehidupan yang dijalani dengan kesabaran maka akan mendapatkan hasil yang baik. Menjadi penguat hati yang utama. Dengan sabar kita bisa menjadi hamba yang tangguh dan selalu berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar kita bisa menjadi hamba yang berhasil. Maka bersabarlah, karena dengan sabar kita termasuk dalam hamba yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.